Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, pagi ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, pembelajaran 5. Anak-anak, masih ingatkah kamu tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat. Apa saja perubahan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Tulislah kembali manfaat yang kamu rasakan dari radio. Kira-kira apa sayang? Manfaat dari radio? Iya, sebagai hiburan, betul. Kalian bisa mendengarkan acara yang kalian suka ya, sehingga merasa terhibur, betul. Yang kedua, dengan adanya radio dapat menambah pengetahuan, betul. Dapat menambah pengetahuan, menambah informasi, ya kan? Nah, kita juga dapat mempromosikan apa nak? Barang dan jasa. Ya, itu diantaranya ya. Lanjut. Dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu, manfaat radio dalam bidang ekonomi. Kira-kira apa sayang? Manfaat radio dalam bidang ekonomi? Yaitu sebagai sarana iklan dan promosi ya, yang disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi kalian bisa dipakai sebagai sarana iklan tuh radio itu ya, dan mempromosikan barang-barang yang kalian punya ya, atau jasa yang kalian punya. Selain itu apalagi nak dengan manfaat radio di bidang ekonomi? Ya betul, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dengan penemuan radio membawa banyak perubahan bagi masyarakat. Kita dapat memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Coba diskusikan penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Ya, di sini ada gambar apa nak? Telepon, laptop dan mobil ya. Oke. Untuk telepon, kira-kira apa sih dampak di bidang ekonomi nak? Siapa yang tahu? Ya, manfaat telepon antara lain sebagai alat komunikasi, betul. Kemudian apa lagi nak? Bisa dengan telepon dengan apa? Bisa menyampaikan pesan lebih cepat ya, lebih cepat, lebih efektif, ya kan? Itu diantaranya ya manfaat telepon. Kemudian lihat gambar kedua apa nak? Laptop ya? Ya, laptop. Manfaat laptop apa sih Bu? Manfaat laptop sebagai media pembelajaran juga, ya kan? Sebagai alat komunikasi juga. Bisa menyimpan data, apalagi buat perusahaan-perusahaan nih bisa mengolah data tuh dengan laptop itu, ya kan? Nah, video juga bisa disimpan, foto, dokumen bisa disimpan di laptop. Dan yang lebih simpel lagi adalah apa nak? Laptop tuh bisa dibawa kemana-mana dibanding dengan komputer, jadi lebih efisien lagi ya. Iya, di samping laptop juga sebagai media hiburan. Baik anak-anak, lihat gambar ketiga apa sih itu? Mobil ya? Ya. Apa sih manfaat mobil? Jelas, manfaat mobil sebagai alat transportasi ya. Nah, dengan mobil seperti itu bisa membawa penumpang, bahkan bisa bawa barang, ya kan? Sehingga bisa mempercepat mobilisasi perpindahan kita dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Itu diantaranya. Dan kalian bisa menuliskan manfaat-manfaat yang lain, bisa menuliskan lebih banyak lagi ya. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan?
Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Coba pikirkan. Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Iya. Penemuan tersebut membawa perubahan yang besar sekali dalam bidang ekonomi, ya. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi kita seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi akan barang dan jasa itu lebih mudah dilakukan, ya kan? Iya, dengan adanya telepon, laptop, dan mobil itu lebih memudahkan aktivitas kita, ya kan? Nah, tadi Ibu bilang tentang kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Nah, Ibu ingatkan lagi, apa sih kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kalau kegiatan distribusi apa, Nak? Masih ingat nggak? Ya, adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Betul. Kalau kegiatan konsumsi apa, sayang? Ya, adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Baik anak-anak, coba perhatikan soal selanjutnya. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Kira-kira apa jawabannya, Nak? Iya. Penemuan telepon, laptop, dan mobil membawa dampak positif. Kenapa? Karena memudahkan apa, Nak? Memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan memudahkan manusia untuk memperoleh apa? Kebutuhan yang kita harapkan. Ya kan? Iya. Lanjut. Soalnya, apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Dampak yang kurang baik ya mirip-mirip dengan dampak negatifnya apa sih? Ada nggak sih, Nak? Kira-kira? Jelas ada ya. Jadi selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya atau dampak yang kurang baiknya. Ya. Ya, kenapa, Nak? Membawa dampak kurang baik di bidang ekonomi. Iya, masyarakat menjadi cenderung konsumtif. Ya kan? Jadi dengan adanya kemajuan atau penemuan-penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi. Biasanya masyarakat lebih konsumtif, ya. Kemudian kalian pernah menyaksikan juga terjadinya penipuan, ya kan? Melalui telepon. Ada orang yang kena tipu, ya kan? Iya. Dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat yang lebih modern. Maukah kamu menjadi penemu? Ayo berpikirlah untuk bisa menemukan hal baru yang positif. Penemuanmu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Nah, demikian ya pembelajaran hari ini. Kalian tinggal mengisi bagian-bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.